Halo semua, kenalin nama gue Afif Nurdiansyah. Di video ini gue bakal jelasin ke kalian dalam beberapa menit ke depan tentang apa itu AI, blockchain, cloud computing, dan data analitik, serta cara kerjanya dan pemanfaatannya. So, pastiin dari kalian nonton sampai habis, dan kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Artificial Intelligence. AI, atau kecerdasan buatan. AI ini singkatnya merupakan simulasi dari pemikiran manusia yang dimodelkan dalam sebuah program agar bisa berpikir seperti manusia. Dengan kata lain, AI ini merupakan sistem komputer yang dapat melakukan pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia dan pemikiran manusia melakukan pekerjaan tertentu. Kemudian, bagaimana cara kerja AI? AI ini bekerja dengan menggabungkan jumlah besar data dengan cepat, kemudian pengolahan yang berulang, dan algoritma yang cerdas. Hal ini memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur yang ada di dalam data tersebut. Ada hal yang cukup menarik tentang AI ini, di mana ia mampu melakukan self-correction atau mengoreksi diri sendiri. Salah satu contohnya yaitu program AlphaGo, di mana pada saat awal dikembangkan, ia diberi 100.000 data pertandingan untuk dipelajari. Kemudian AlphaGo akan bermain Go bersama dengan dirinya sendiri, dan setiap dia kalah, dia akan memperbaiki cara ia bermain, dan proses bermain ini akan diulang sampai jutaan kali. Lalu ada kegunaan AI bagi kehidupan kita. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Yang kedua, AI ini cepat dan efisien. Yang ketiga, membantu meminimalkan kesalahan manusia. Yang keempat yaitu otomatisasi. Contoh dari teknologi AI yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari contohnya yaitu Google Assistant, Siri, dan Alexa yang merupakan asisten virtual dan bekerja dengan menggunakan teknologi AI. Oke, itu tadi penjelasan singkat tentang AI. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu blockchain. Oke, kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang blockchain, di mana blockchain sendiri ini merupakan teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Penggunaannya tidak terlepas dari Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Meski begitu, terdapat banyak fitur lainnya yang bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dari blockchain ini. Supaya kita bisa lebih paham makna dari blockchain ini, kita lihat dulu dari sistem penamaannya, di mana blok yang memiliki arti kelompok dan chain yang artinya rantai. Pengertian dari penamaan teknologi ini mencerminkan bagaimana cara kerja blockchain, di mana teknologi tersebut memanfaatkan resource komputer untuk menciptakan blok-blok yang terhubung. Blok-blok yang saling terhubung ini nantinya digunakan untuk mengeksekusi sebuah transaksi. Teknologi ini memang cukup menarik karena sifatnya yang tidak terpusat. Blockchain ini mampu berjalan sendiri menggunakan algoritma komputer tanpa adanya sistem tertentu yang mengaturnya. Kemudian penggunaan blockchain ini terdapat pada beberapa bidang. Contohnya pada bidang finansial atau keuangan, di mana pada sektor finansial, teknologi ini diibaratkan sebagai buku kas digital yang bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja dengan mudah, tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak atau lembaga keuangan pada umumnya, seperti bank. Pada dasarnya, teknologi ini membuat seluruh transaksi di dalamnya menjadi lebih transparan dan aman, sehingga dapat meminimalisir adanya penyelewengan data seperti suap dan korupsi. Di tahun 2018, McKinsey pernah membuat tabel peluang blockchain di berbagai bidang lainnya, mulai dari bidang medis, pertanian, properti, telekomunikasi, hingga media. Oke, mungkin itu dari penjelasan tentang blockchain. Setelah itu kita lanjut ke penjelasan ketiga yaitu tentang cloud computing. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan cloud computing, di mana cloud computing dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai komputasi awan, yaitu kombinasi dari teknologi yang memanfaatkan komputer dan penggunaan berbasis internet. Maka cloud computing merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk suatu teknologi yang dapat diakses melalui jaringan internet atau pengertian lainnya
dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan sumber daya komputasi melalui jaringan internet supaya bisa menjalankan program melalui komputer yang telah terhubung dengan server cloud pada waktu yang sama. Dengan kata lain, cloud computing ini merupakan layanan komputasi yang menyediakan berbagai layanan termasuk server, media, penyimpanan, database, software, dan lain sebagainya. Kemudian secara umum ada 3 jenis layanan berbasis cloud yang disediakan oleh penyedia layanan cloud. Di antaranya yaitu SaaS, yaitu Software as a Service, PaaS atau Platform as Service, dan LaaS atau Infrastructure as a Service. Kemudian di sini manfaat dari cloud computing ini banyak sekali, akan tetapi masih banyak orang yang berpikir bahwa cloud computing ini hanya berguna sebagai penyedia layanan backup terhadap sistem yang berjalan. Namun sebenarnya manfaat cloud computing lebih luas lagi, terutama bagi perusahaan maupun organisasi. Berikut ini beberapa manfaat dari cloud computing secara singkat. Yang pertama, cloud computing ini memiliki fleksibilitas yang tinggi. Yang kedua, memiliki skalabilitas atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, cloud computing ini memiliki keamanan data dan kemudian ketika bencana. Yang keempat, dapat menghemat biaya. Mungkin itu tadi penjelasan singkat tentang cloud computing. Selanjutnya kita masuk lagi ke pembahasan terakhir, yaitu tentang data analitik. Oke, baik. Penjelasan yang terakhir yaitu tentang data analitik. Data analitik ini merupakan ilmu dalam menganalisis data mentah untuk membuat kesimpulan tentang informasi tersebut. Ada banyak teknik dan proses dalam data analitik yang telah diotomatisasi menjadi proses mekanis dan algoritma yang bekerja pada data mentah untuk digunakan oleh manusia. Ada beberapa jenis data analitik. Yang pertama yaitu data analitis deskripsi, berkaitan dengan menjelaskan apa yang telah terjadi. Yang kedua, analitis diagnostik, berkaitan dengan mengapa sesuatu bisa terjadi. Yang ketiga, analitis prediktif, berkaitan dengan kemungkinan yang akan terjadi. Dan yang terakhir yaitu analisis perspektif, berkaitan dengan saran suatu tindakan. Kemudian gunaan dari data analitik ini yang pertama mempermudah perhitungan statistik, yang kedua mengefisienkan waktu perhitungan, yang ketiga menghasilkan perhitungan yang akurat dan reliable, yang keempat membantu riset pasar dari sebuah bisnis. Oke, mungkin itu aja penjelasan singkat tentang AI, blockchain, cloud computing, dan data analitik dari gua. Kalau ada salah informasi, mohon dimaafkan teman-teman semua. Sekian, sampai jumpa di kesempatan lainnya.